Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi kali ini dengan saya, dengan Ratna Suryani, ya, yang akan membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, para mahasiswa, ya, yang stay tune sekarang ada di video saya, silakan eh, apa namanya memperhatikan, menyimak ya tentang materi yang akan saya berikan hari ini, dan kemudian para mahasiswa nanti bisa mendiskusikan dengan teman-teman atau dengan saya pribadi, atau jika ada yang memang tidak dipahami, silakan bisa menanyakan langsung pada saya atau mencari literatur yang lebih banyak lagi. Begitu, kritik dan saran pun saya akan tunggu. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan topik tentang hak dan kewajiban warga negara. Seperti apa materinya, saya akan bagikan terlebih dahulu ya. Baik para mahasiswa, ini adalah topik kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang hak dan kewajiban warga negara. Seperti apa? Kita akan bahas bersama. Di pembahasan kita nanti, kita akan belajar mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara, kemudian juga aspek penting hak dan kewajiban warga negara. Menjadi warga negara, ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, status kita adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, itu memiliki hak serta kewajiban, ya, yang diatur dalam undang-undang. Seperti apa mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara serta aspek pentingnya? Mari kita diskusikan bersama. Ini untuk pengertiannya, hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak? Ya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Ini menurut Profesor Dr. Notonagoro. Kemudian didefinisikan kembali, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Itu hak ya. Kemudian sedangkan kewajiban. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat diberikan oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Atau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan pengertian warga negara itu sendiri menurut Kansil, ya, diartikan sebagai penduduk gitu, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Jadi para mahasiswa, jika saat ini kalian berada di Indonesia, diakui sebagai warga negara Indonesia, berarti uh, kalian sebagai warga negara sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara yang bersangkutan, yakni di Indonesia, dan jelas mengakui bahwa pemerintahan Indonesia itu mengatur segala hak dan kewajiban warga negaranya. Gitu ya. Baik, itu untuk pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu? Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi berkumpul kemudian mengeluarkan pendapat, berargumen itu diizinkan, diberikan hak ya secara merdeka, namun tetap diatur dalam undang-undang. Jadi hati-hati jika kalian mengemukakan pendapat gitu, tetap patuhi aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Ya, seperti layaknya kita kalau punya keluarga ya, kemudian ada sesuatu hal di luar sana yang mengganggu ketenangan atau kenyamanan, ketentraman keluarga kita, maka kita akan dengan segigih mungkin berupaya untuk mempertahankan keluarga kita dari serangan-serangan ketidaknyamanan tersebut. Dan di sini juga kita sebagai warga negara Indonesia itu diberikan hak untuk bisa mempertahankan wilayah NKRI ini sebagai tempat tinggal kita jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya ada serangan-serangan dari musuh gitu. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ya, jadi setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta kepercayaan masing-masing. Yang keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama tanpa adanya batasan. Oke ya. Jadi semua warga negara diatur penuh di dalam hukum. Jadi yang memang melakukan kesalahan, tindak pidana misalnya, maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum yang tercantum dalam pasal 28D ayat 1. Oke, setiap warga negara itu dijamin, dilindungi, dan dipastikan hukumnya memiliki pengakuan hukum gitu yang sama semuanya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang tercantum pada pasal 28B ayat 1. Oke. Setiap warga negara tercatat perkawinannya secara sah, secara kenegaraan gitu ya, itu diatur di dalam pasal 28. Oke, 28B ayat 1. Ya, sehingga pernikahan-pernikahan yang memang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah adalah pernikahan yang tercatat oleh negara. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia yang tercantum pada pasal 28C ayat 1. Ada lagi yang kita sebut sebagai hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Nah, ini saya contohkan adalah hak untuk hidup misalnya, kemudian hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, kemudian hak untuk tidak diperbudak. Oke ya, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang
masih ingat ya hak asasi manusia yang kita sudah bahas di kesempatan yang lalu, ya. Mereka atau kita sebagai manusia memiliki hak asasi yang bahkan sudah ada sejak lahir, sudah diberikan oleh Tuhan sejak lahir, ya. Sehingga ini menjadi hak milik pribadi, tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang sesuai dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, di sini sudah nampak ya, kewajiban warga negara seperti kita, para mahasiswa yang ada di rumah sekalian yang sedang menyaksikan video ini, sadari segera bahwa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu uh, banyak sebenarnya, atau tidak sedikit gitu ya. Salah satunya adalah yang kalian lakukan pada saat ini, ya, untuk bisa turut serta dalam pembangunan, membangun bangsa agar berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Para mahasiswa sekalian dituntut atau wajib untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang memiliki informasi, kekayaan wawasan yang lebih banyak dibanding mereka yang barangkali bukan akademisi begitu. Nah, sebagai upaya untuk bisa mencerdaskan bangsa, maka ini adalah salah satu dari kewajiban kita untuk bisa menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Gitu ya. Selain tadi kita harus melindungi juga, wajib melindungi bangsa kita, tanah air kita dari serangan musuh gitu, tapi kita juga wajib untuk bisa mengembangkan dan memajukan negara kita menjadi lebih baik lagi. Kita wajib berperan serta membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Aspek penting hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Siapa-siapa yang menjadi warga negara itu telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kemudian, menjadi warga negara Republik Indonesia itu pelaksanaan selanjutnya ya berdasarkan pasal 26 dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, kemudian
dimulai sejak sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun. Itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia. Apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat, orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Dan yang kelima kemudian adalah orang yang pada waktu lahirnya ibunya adalah warga negara Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya. Jadi tidak jelas gitu ya warga negara mana ayahnya, tapi kemudian eh, anaknya lahir di Indonesia, sedangkan ibunya adalah orang Indonesia. Maka dia atau anak yang dilahirkan ini adalah menjadi warga negara Indonesia. Yang keenam, menjadi warga negara Republik Indonesia adalah orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui. Jadi kalau tidak diketahui orang tuanya ini orang mana gitu, maka selama dia berada di dalam wilayah Indonesia, bayi yang baru lahir misalnya begitu ya, ini akan secara otomatis menjadi orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang ketujuh, seseorang yang diketemukan di dalam wilayah Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya. Kemudian, orang yang lahir di dalam wilayah Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. Yang kesembilan, orang yang lahir di dalam wilayah Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya. Kemudian yang ke-10, orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut aturan undang-undang. Jadi ada beberapa aturan undang-undang yang memang dimiliki, memang mengatur begitu ya, seseorang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Misalnya sudah lama tinggal di luar negeri, katakanlah di Amerika Serikat, tapi kemudian ingin sekali menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus mengurus pencabutan warga negaranya sebagai warga negara Amerika dan berpindah masuk kepada kewarganegaraan Indonesia. Ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, aspek penting hak dan kewajiban warga negara, ya. Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh dari yang pertama adalah karena kelahirannya. Ya, dia lahir di Indonesia, maka dengan serta-merta bapak ibunya juga adalah orang Indonesia, dia mendapatkan langsung kewarganegaraan Indonesia. Kemudian karena pengangkatan. Nah, ini menjadi anak angkat misalnya ya. Meskipun dia berasal dari lahir di luar negeri, kemudian diangkat oleh ayah dan ibu orang Indonesia, kemudian diuruskan secara undang-undang begitu, maka orang tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian karena dikabulkan permohonan, nah ini biasanya berdasarkan sidang, gitu ya, berdasarkan sidang sudah diatur dalam undang-undang juga. Kemudian karena kewarganegaraan, ya misalnya seperti tadi ayah dan ibunya memang orang Indonesia, lahir di Indonesia, ya warga negaranya Indonesia gitu. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan. Ya, karena perkawinan ayahnya orang luar negeri, ibunya orang Indonesia, dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, maka
anaknya akan menjadi orang atau warga negara Indonesia, atau suami yang luar negeri tadi, yang berasal dari luar negeri, memilih untuk menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan orang Indonesia. Karena turut ayah atau ibunya, yang keenam. Ya, ayah dan ibunya tinggal di Indonesia, maka karena dia tadinya adalah warga negara asing, dia bisa mengajukan untuk pindah menjadi warga negara Indonesia. Atau yang terakhir adalah karena pernyataan bahwa dirinya memang benar-benar warga negara Indonesia. Di antara hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang disebut dengan bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa. Jadi misalnya orang dari luar negeri datang ke Indonesia, visanya adalah visa wisata gitu ya, dan dia tinggal sementara selama berwisata di Indonesia, maka dia disebut bukan penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga, istilah kewarganegaraan atau citizenship memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan dua, secara formil dan material. Ini adalah hak-hak warga negara Indonesia, saya tuliskan. Hak yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedelapan adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, kemudian hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak. Baik, dari poin 1 sampai poin 8 ini sudah saya jabarkan juga sebenarnya di depan, begitu, dan ini saya tanamkan kembali untuk bisa mempertegas kembali bahwa ini adalah hak-hak warga negara Indonesia ya, yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia atau kita semua sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia sesuai breakdown yang ada di depan tadi, yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia milik orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hilangnya kewarganegaraan berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah jika yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Maka jika terjadi kewarganegaraannya ganda gitu ya, yang satu misalnya kewarganegaraan Indonesia, yang satu lagi adalah kewarganegaraan Amerika misalnya, tapi kemudian orang ini sering kali tinggalnya di Amerika, maka secara otomatis gitu ya, kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Kemudian yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 28 tahun atau sudah kawin. Ya, minimal 28 tahun. Bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi, kalau atas permohonan sendiri, maka presiden akan mengeluarkan keputusan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Oke, yang keempat, akan hilang kewarganegaraan Indonesianya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah, ini juga beberapa kasus terjadi ya. Eh, Masuk dalam dinas tentara asing gitu, kemudian diterima, tapi tidak izin dulu dengan uh, negara Indonesia, dengan pemerintahan Indonesia, maka secara otomatis kewarganegaraannya hilang. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau di sukarela, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan di sana jabatannya memang seharusnya dijabat oleh warga negara yang bersangkutan, dan kalau di Indonesia misalnya harus dijabat oleh warga negara Indonesia, maka secara otomatis pula warga negara Indonesia orang tersebut akan hilang. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Kemudian, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan yang kesembilan, kewarganegaraan Indonesia ini akan hilang jika bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia. Jadi kalau udah 5 tahun dengan ketentuan-ketentuan itu tadi, kok tidak melapor ke Indonesia dan tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia, maka secara tidak langsung kewarganegaraannya akan hilang. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, itu yang pertama adalah asas ius sanguinis.
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Kemudian ada yang kedua adalah asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi ini sesuai dengan tempat kelahirannya. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda yang terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Untuk asas kewarganegaraan ganda ini, kalau di Indonesia masih belum diatur ya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Hanya ada negara yang memang mengizinkan atau memperbolehkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Baik para mahasiswa, itu tadi adalah materi yang bisa saya berikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, untuk bisa memperkaya wawasan kalian lebih dalam lagi, saya persilakan untuk kalian bisa mempelajari lebih banyak literatur di luar sana. Ya, jadi tidak terpatok hanya pada materi yang saya berikan saja kali ini, gitu. Tapi silakan mencari seluas mungkin mengenai wawasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Gitu ya. Baik, semoga bermanfaat materi pada kesempatan kali ini dan kita akan bertemu lagi di materi-materi yang berikutnya. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap semangat ya, belajar dari rumah dimanapun, tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga sehat selalu dan saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga bermanfaat. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.